Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lina'i fakri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah yang kami taatimi dan kami hormati para kiai, para asatidz. Begitu juga yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka kembali. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Awal yang besok dihisab seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Fa in shalahat shalaha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka semuanya dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya buruk, maka dihitung semuanya buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini adalah sesuatu yang inti. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sholat satu kali, seakan-akan tulis namanya di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sering meninggalkan sholat 5 waktu, ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Maka dari itu di dalam Islam, sholat 5 waktu itu diiringi dengan sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah. Fungsinya apa? Dikatakan oleh para ulama, fungsi sholat qobliyah yaitu kita memfokuskan diri kita sebelum sholat 5 waktu, mengkosongkan hati kita dulu, bersemangat dulu, kemudian masuk dalam sholat 5 waktu. Fungsi sholat ba'diyah fungsinya apa? Untuk menambal sholat-sholat kita yang kurang. Mungkin ketika kita ruku kita tidak khusyuk, ketika kita sujud kita mikir sesuatu yang lain, ditambal dengan sholat ba'diyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kitab, yaitu adalah Khasha'is Ummah Muhammadiyah yang ditulis oleh ulama Makkah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, tentang fadilah-fadilah sholat yang mengiringi sholat fardu, biar kita lebih semangat lagi dalam beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min abdin muslimin," tidaklah seorang hamba muslim, yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawm 12 raka'atan, setiap harinya sholat 12 rakaat tatawuan, sholat sunnah, ghaira fariidah, selain sholat 5 waktu, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan orang tersebut satu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunnah itu ada namanya sholat sunnah muakkad yang ditekankan, ada namanya sholat sunnah ghairu muakkad, tidak ditekankan. Maksud sholat sunnah muakkad itu Nabi kita Muhammad SAW ketika fi hadar atau fi safar,
baik di dalam kota maupun di luar kota, Nabi selalu melaksanakan sholat sunnah muakkad ini, tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Apa itu? Satu, yaitu adalah 2 rakaat sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nabi tidak pernah tinggal itu, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat duhur, qobliyah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini adalah 10 rakaat yang mana Nabi kita Muhammad SAW selalu mengerjakan sholat sunnah ini baik di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian ada namanya sholat sunnah ghairu muakkad, tidak ditekankan. Tapi kalau kita melaksanakan itu dapat ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat duhur. Tadi 2 rakaat muakkad. Sekarang kok ghairu muakkad? Maksudnya sholat qobliyah duhur ini ada 4 rakaat. Yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Jadi qobliyah duhur itu 4. Ya, 2. Kemudian 2 rakaat setelah sholat duhur. Begitu juga tadi katanya 2 rakaat setelah sholat duhur muakkad. Memang ba'diyah duhur ini 4 rakaat. Yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sekarang kita masuk di hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat aja sholat sunnah fajar kita kerjakan qobliyah subuh tadi, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Para ulama mengatakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh ini dianjurkan membaca surat setelah Fatihah, yaitu adalah Alam Nasr ditambah Al-Kafirun. Jadi 2 surat. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Fil, dan surat Al-Ikhlas. Barang siapa seorang melaksanakan sholat sunnah fajar, dia membaca surat tadi, ya, Alam Nasr, Al-Fil atau Al-Kafirun, Al-Ikhlas, maka dijaga di hari itu dari perbuatan buruk orang lain, dan dijaga tidak terkena penyakit ambeien. Jadi sholat ini sesuatu yang istimewa, ya, hubungan antara seorang hamba dan Tuhan. Kemudian disunahkan juga di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajar." Ketika kalian sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, falyattaji ala yaminih, maka miring ke kanan. Maksudnya gimana? Ada kesunahan Nabi namanya sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggal. Jadi setelah sholat sunnah fajar itu kita salam, kemudian kita berbaring, kepala kita di sini, kaki kita di sini, madhep ke arah kiblat sambil membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Fungsinya buat apa? Setelah sholat fajar kita miring ke kanan menghadap ke arah kiblat seperti jenazah yang dimasukkan di liang lahat, biar kita ingat kalau hidup itu sementara. Nanti kita bakal menuju Allah Subhanahu Wa Taala, masuk liang lahat. Biar pertama kali pagi-pagi yang dia ingat adalah akhirat, bukan dunia. Nah, itu adalah sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggal. Banyak orang-orang sekarang ini meninggalkan sunnah-sunnah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dikatakan oleh Nabi, "Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." 2 rakaat ini aku lebih cintai daripada dunia, kata Nabi. Kalau kita misalnya HP, kita ketik keywordnya itu adalah orang yang paling kaya, munculnya orang yang punya Microsoft dan lain sebagainya.
Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Itu orang yang paling kaya. Nabi Muhammad SAW selalu bersegera untuk melaksanakan namanya qabliyah subuh ini atau sholat sunnah fajar. Tapi perlu diketahui Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah ini ada 3 macam. 1, sholat sunnah yang punya waktu, yaitu qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir. Itu sholat sunnah yang punya waktu. Yang kedua, sholat sunnah gara-gara sebab. Contoh, ba'dal wudu, sholat hajat, sholat istikharah. Itu sholat sunnah gara-gara sebab. Yang ketiga, sholat sunnah tanpa waktu dan tanpa sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Perlu diketahui, sholat sunnah yang punya waktu itu bisa diqadha. Misal, pada waktu sholat subuh, subuhnya hampir terlambat, kita langsung sholat subuh. Jangan qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nanti sholat fajarnya diqadha ikut namanya setelah sholat duha. Duha selesai, kita mengerjakan sholat sunnah fajar, usolli sunnah fajar, raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Bisa qadha. Atau sholat witir yang kita tidak kerjakan di malam hari. Ya, pagi-pagi setelah sholat duha diqadha, tidak jadi masalah. Usolli sunnah witir qadha'an lillahi ta'ala. Bisa. Jadi sholat sunnah yang punya waktu bisa diqadha. Fungsinya buat apa? Biar menjaga keistiqomahan. Ya, al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Orang bisa terbang, orang bisa jalan di air, tapi sama orang yang istiqomah mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh atau fajar itu lebih afdol daripada 1000 keramat. Gitu. Kemudian di dalam hadis dari Muhammad SAW yang lain, ya, ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ausoni khalili bitalas." Aku diberi wasiat sama kekasihku Nabi Muhammad SAW 3. 1. Bisaumi salasati ayyam min kulli syahr. Untuk puasa 3 hari setiap bulannya. Namanya puasa ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya kecuali bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu 11, 12, 13 hari tasyrik. Hukumnya haram puasa. Nah, kalau mau puasa ayyamul bid tanggal berapa? Tanggal 14, 15 ditambah 16 tidak jadi masalah. Atau tidak ditambah tidak jadi masalah. 3 hari setiap bulannya. Kata para ulama itu, kalau kita bekerja pengen mendapatkan rezeki banyak yang berkah, rajin-rajin puasa ayyamul bid 13, 14, 15 biar barokah. Orang dulu itu sering tirakat amalan-amalan puasa, Senin Kemis, ayyamul bid, ngaji Quran dan lain sebagainya. Nah, ini 3 hari setiap bulannya ini biar rezekinya banyak dan berkah. Tapi kalau puasa Senin dan Kamis itu biar anak pintar. Saya dengar dari guru saya itu ada satu presiden namanya Presiden Habibie, bisa membuat pesawat, Pak. Sampai orang Jerman ini heran, otaknya kok pinternya bukan main ini. Ternyata ditanya beliau ini dari kecil sampai tuanya selalu puasa Senin dan Kamis. Makanya otaknya itu akori, di atasnya jenius. Ya, gara-gara apa? Tirakat puasa. Nah, kemudian yang lain, wal witri kullayaum, diwasiati sama Nabi untuk sholat witir setiap harinya. Warakatil fajar, dan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Itu jangan ditinggal. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, man yuhafid ala 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa seorang yang menjaga sholat qabliyah duhur 4 rakaat dan ba'diyah duhur 4 rakaat, maka diharamkan jasadnya masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya 4 rakaat, boleh 2-2, boleh 4 langsung. 4 langsung itu boleh pakai tasyahud awal, boleh tidak pakai tasyahud awal, tapi rakaat ketiga dan keempat tetap sunnah membaca namanya surat setelah Fatihah. 4 rakaat. Ya, dikerjakan di
diharamkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang sekarang ini kalau dapat amalan-amalan, fadilah-fadilah amal, dapat surga, dapat ganjaran itu kurang tertarik. Tapi kalau dapat diskonan tertarik. Ya, dapat hadiah apa tertarik. Tapi ganjaran diharamkan loh jasadnya dari api neraka. Oh iya, wis tahu. Jadi harusnya kita lebih semangat kayak sahabat Nabi. Ketika mau perang sama orang-orang kufar makan kurma. Nabi berucap, ini kalau ikut perang, meninggal dunia, meninggal mati syahid, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam bidadari. Baru makan kurma ini, masih di tangan kurmanya. Langsung kurmanya dibuang, dia berucap, bakhil, 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 beruntung, 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 aku tidak mau. Istilahnya gara-gara 2 kurma, 3 kurma, nunggu waktu ini, aku pengen langsung perang, meninggal mati syahid, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, segera. Kalau dapat amalan tuh cepet-cepet gercep gitu loh. Jangan oh ya. Nah, kurang hal-hal seperti itu kurang tertarik. Saya di kemarin pada waktu Ramadan itu di daerah Madura, orang terawih dapat uang 50.000. Semelu terawih dapat uang 50.000. Setelah asar penuh orang-orang sampai di luar masjid karena dia dapat 50.000. Semangat. Tapi kalau diharamkan loh jasadnya dari api neraka, oh ya, tertariknya ya itu aja ya. Kemudian di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man shalla qabla dhuhri arba'an, barang siapa seorang yang sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, dikatakan ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, seakan-akan dia tahajud di malam harinya. Ganjaran besar. 4 rakaat sebelum zuhur itu seakan-akan kita sholat tahajud di malam hari. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Qobliyah asar 4, dirahmati sama Allah. Para sahabat itu ngerjakan ini biar dapat doanya Nabi, dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Lah 4 rakaat itu boleh 2-2, boleh 4 langsung. Boleh enggak pakai tasyahud awal, boleh pakai tasyahud awal. Para ulama mengatakan sholat qobliyah asar lebih baik tidak pakai tasyahud awal. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Zilzal. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, surat Al-Adiyat. Rakaat ketiga setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Qari'ah. Rakaat keempat setelah Fatihah yaitu surat Al-Hakumut Takatsur. Nah, jadi ada tata cara sholatnya, bacaannya yang diajarkan oleh para ulama itu ada. 4 rakaat qobliyah asar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang lain, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa seorang sholat setelah sholat maghrib, 6 rakaat, 6 rakaat, lam yatakallam fi ma bainahunna bisu, tidak dijeda antara satu sholat yang lain dengan perkataan yang buruk, udil nabi ibadati tinta asrata sanah, diberi ganjaran seperti ibadah 12 tahun sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat apa itu 6 rakaat? Namanya sholat sunnah awabin. Ya, setelah sholat maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib, kemudian sholat sunnah awabin. Awabin itu artinya kembali. Karena banyak orang di waktu maghrib itu lalai. 6 rakaat, minimal 2 rakaat. Adnal kamal mendekati sempurna 6 rakaat. Maksimalnya sholat sunnah awabin itu 20 rakaat. Pakai pendek sholat ini. Ya memang sholat ini kan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya sholat sunnah mutlak, tidak ada waktu, tidak ada sebab. Memang hobinya sholat, niatannya usolli juga. Nah ini sholat sunnah awabin 6 rakaat, bacaannya bebas suratnya. Diganjar sama Allah ibadah 12 tahun sama Allah Subhanahu wa taala.
Saya pernah dengar Pak Bu dari guru saya, dulu di daerah saya itu kalau maghrib itu banyak rumah-rumah yang masih ngaji Quran, baca zikir. Tapi kalau sekarang maghrib sudah scroll TikTok, ya, ngajinya hilang, sholatnya hilang, ibadahnya hilang. Padahal waktu maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat-sangat istimewa. Ya, kanzun min kunuzil, ya, simpanan dari simpanan-simpanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat 6 rakaat setelah sholat ba'diyah ganjarannya 12 tahun ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, beliau bersabda di dalam hadisnya, man sholat duha, barang siapa seorang sholat duha. Duha ini ya termasuk awabin. Kalau awabin tadi ba'dal maghrib, ada juga ketika setelah sholat isra ke atas belum sampai sholat zuhur, itu namanya awabin juga, namanya sholat duha 2 rakaat minimal. Maksimalnya 8 rakaat 2. Ya, katakan man sholat duha, barang siapa seorang sholat duha, wa shoma salasata ayyam minasyahar, dan puasa 3 hari setiap bulannya, walam yatrukil witra fi safar aw fi hadar, tidak meninggalkan sholat witir baik di dalam kota maupun di luar kota, kutiba lahu ajrun syahid, maka diberi ganjaran meninggal mati syahid. Apa itu? 1, tidak meninggalkan sholat duha. Kemudian tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan, dan tidak meninggalkan sholat sunnah witir. Witir itu minimal 1 rakaat. Mendekati sempurna 3 rakaat. Sempurnanya 11 rakaat. Itu sholat sunnah witir. Banyak ya sholat sunnah. Banyak Pak sholat sunnah ini. Tidak 1, 2, banyak banget. Mau safar ada sholat sunnah safar. Mau pulang dari safar ada sholat sunnah. Mau sampai rumah ya di masjid-masjidnya. Mau akad nikah ada sholat sunnahnya. Mau kumpul sama istrinya di malam pertama ada sholat sunnahnya. Banyak sholat sunnah. Ba'dal wudu ada sholat sunnahnya. Banyak sholat sunnah itu. Bukan hanya sholat sunnah duha dan lain sebagainya. Sholat-sholat sunnah itu banyak banget yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Innallaha witrun, sungguhnya Allah ini tunggal. Yuhibbul witra, Allah ini senang ganjil. Maksudnya senang ganjil, kalau makan kurma, puasa itu ya ganjil. Kalau udah 1, 3, 5, 7. Kalau istinja pakai batu minimalnya 3. Kalau 4 ditambah 5. Senang ganjil Allah Subhanahu wa taala. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka witirlah ya ahlal Quran. Sunnah sholat witir. Ya, minimal 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sholat sunnah. Para ulama mengatakan sholat sunnah itu yang paling afdol dikerjakan di rumah. Itu paling afdol. Nah kalau di masjid gimana? Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi yang paling afdol sholat sunnah itu dikerjakannya di rumah. Kenapa seperti itu? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ida qadha ahadukum as-salat fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Barang siapa ketika seorang dari kalian melaksanakan sholat sunnah di masjid, maka jadikanlah rumahnya bagian juga untuk sholat sunnah. Biar apa? Kalau orang banyak sholat sunnah di masjid, di rumah, itu terhindar dari sifat riya, ujub dan lain sebagainya. Berarti di masjid tidak boleh, tapi di rumah lebih selamat. Dan ketika orang sholatnya sering di rumah sunnahnya, maka rumahnya itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Mathalul bait alladzi yudkarullahu fihi wal bait alladzi la yudkar fihi." Permisalan rumah yang di situ dibacakan zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, baik zikir, Quran, sholat dan lain sebagainya, dengan rumah yang tidak dibuat sholat, tidak buat baca Quran dan lain sebagainya, permisalannya seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Coba panjenengan lihat.
Kalau panjenengan masuk rumah orang, orangnya rajin ibadah, masuknya walaupun rumahnya kecil itu adem hati, kelihatan luas. Tapi kalau panjenengan masuk rumah yang besar, tidak pernah dibuat sholat, tidak pernah buat ibadah, baca Quran dan lain sebagainya, masuk itu sumpah. Ya, masuk itu sumpah. Makanya ada bagian sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah biar rumah kita itu penuh berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang rumahnya itu ada rahmat Allah, pintu rahmat itu dibuka, rezeki itu masuk min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau rumah tidak pernah dibuat sholat, ngaji Quran, ya seret rezekinya. Makanya penting orang itu ibadah di rumah untuk sholat sunnah yang lain. Semua itu diatur, Pak. Orang dulu kalau pengen beli rumah, beli tanah, itu dilihat. Cedak masjid orang lemai, tanahnya mau tak bangun rumah, oh dekat, airnya bagus enggak, tetangganya bagus enggak, oh bagus, baru dibeli. Orang sekarang udah lemai itu cedak Alfamaret, Indomaret orang, yang gampang, pasar dan lain-lain. Orang dulu enggak dekat masjid atau enggak, tetangganya baik atau enggak, airnya bagus atau enggak, baru dibeli. Beda dengan orang-orang sekarang, ya. Jadi rumah itu buat ibadah sholat sunnah kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih sater, ya, tertutup dari sifat riya, ingin dipuji orang, bangga diri dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu materi di pagi hari ini. Saya lebih senang yaitu interaktif aja, ya, karena sholat sunnah ini banyak. Dari panjenengan dari laki maupun perempuan mau bertanya silakan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan sholat sunnah dari Pak Ali mungkin, atau materi yang lain juga monggo silakan. Bebas, ya, materinya bebas. Jadi baik itu sholat sunnah ataupun kesunahan-kesunahan yang lain atau apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sholat qobliyah asar, saya pernah menemukan bahwa untuk beliau sholat sunnah setelah asar, dengan alasan mengkodok, karena dia pas sampai masjid itu sudah mepet berjamaah, sehingga sholatnya itu, sholat sunnahnya itu dia kodok menjadi itu pertanyaan apa betul. Kemudian yang kedua tadi untuk sholat habis maghrib itu tadi sholat awabin 6 rakaat. Nah, apakah itu 6 rakaat itu semuanya niatnya sholat awabin, ataukah niat sholat yang lain? Karena dulu saya pernah suatu jamaah itu memang habis maghrib itu sholatnya banyak gitu kan, ada biasa ikat, ada awabin, terus ada walidin, ada macam-macam gitu kan, sampai beberapa sampai menjelang sholat isya. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Dan yang terakhir, tadi kan sholat sunnah itu lebih baiknya di rumah. Nah, misalkan tadi sholat fajar kan, sholat fajar, ya kita sholat fajar dulu di rumah kan gitu kan. Nah, tapi sampai masjid ternyata malah terlambat sholat subuhnya kan gitu kan. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah mengerjakan sholat qobliyah setelah sholat itu gimana ini? Jadi sholat qobliyah itu berakhirnya setelah sholat itu berakhir. Misal qobliyah duhur,
Kita belum sempat qobliyah duhur, ternyata sudah iqomah, langsung sholat duhur. Nanti setelah sholat duhur ngerjakan namanya ba'diyah duhur, setelah itu baru namanya sholat qobliyah duhur. Karena sholat qobliyah itu berakhirnya waktu sholat berakhir, itu sholat qobliyah juga berakhir. Jadi kalau tidak bisa ya dikerjakan setelah sholat, tidak jadi masalah. Tapi ada pengecualian. Mereka para ulama tidak senang kalau tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar sama qobliyah subuh. Kalau belum sempat, sebenarnya bisa dikerjakan setelah asar, qobliyah asar itu, atau qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh, bisa. Tapi para ulama tidak senang di waktu itu, karena memang ada sebagian para ulama kalau jarak sholat di waktu itu, padahal itu waktu setelah asar, hukumnya haram, tidak boleh. Makanya para ulama itu lebih senang kalau belum sholat qobliyah asar atau qobliyah subuh, mereka mengqodoi di waktu yang lain. Misal panjenengan belum qobliyah asar, nanti setelah sholat maghrib, ba'dal maghrib, awabin, langsung usolli sunnah qobliyah asar qodho'an lillahi ta'ala. Atau qobliyah subuh, nanti qodho'annya setelah sholat duha, usolli sunnah fajar qodho'an lillahi ta'ala. Bisa. Jadi intinya mengerjakan sholat qobliyah setelah sholat asar itu bisa, tidak perlu qodho karena waktunya belum berakhir. Qobliyah subuh setelah sholat subuh bisa, tapi para ulama tidak senang, lebih baik di waktu yang lain dengan niat qodho'an lillahi ta'ala. Itu satu. Yang kedua yaitu adalah sholat sunnah tadi di rumah. Oh enggak, awabin. Ada namanya sholat sunnah awabin. Awabin itu artinya kembali. Awabin ada tasdidnya di bawah. Artinya kembali. 6 rakaat mendekati sempurna. Minimalnya 2, maksimalnya 20. Lah kalau ditambah-tambah sholat yang lain gimana? Silakan. Tapi kalau awabin lebih baik awabin aja. Ya, nanti penjelasannya itu panjang Pak. Gini, memang ada sholat-sholat sunnah yang bisa digabung. Ada sholat-sholat sunnah yang tidak bisa digabung. Contoh, sholat sunnah hajat digabung dengan sholat sunnah istikharah, bisa. Atau sholat sunnah isyraq digabung dengan istikharah hajat, bisa. Itu nanti pelajaran setelahnya, karena step by step dulu. Jadi intinya setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian diikuti sholat sunnah awabin 6 rakaat atau 2 rakaat atau 20 rakaat. Nanti setelah itu mau sholat-sholat yang lain tidak jadi masalah. Misal hajat atau istikharah atau taubat, bisa. Ya, bisa. Memang ada sholat-sholat yang bisa digabung, tapi materinya itu bukan sekarang karena agak jelimet nanti, bingung nanti. Ya. Terus yang nomor 3 pertanyaannya yaitu adalah sholat sunnah di rumah qobliyah subuh atau fajar. Kalau di rumah terlambat, tapi gimana itu? Gini, sholat sunnah misalnya kita sholat sunnah qobliyah, ternyata waktunya sudah menunjukkan mau qomat, orangnya qomat, imam langsung sholat di situ. Kita lagi sholat sunnah, apa yang kita lakukan? Putus sholat sunnah kita langsung di awal sholat. Karena likulli syai'in shafa'un wa shafa'atu sholat takbiratul ula. Setiap suatu itu ada intinya. Intinya sholat itu takbir pertama bersama imam. Kalau kita lagi sholat sunnah qobliyah sedangkan imam sudah takbir awal, putus sholat sunnah kita, ikut namanya sholatnya imam. Lah apalagi di rumah. Kalau seperti itu permasalahannya, ya sholat di masjid qobliyah subuh itu lebih afdal. Karena kan ada waktu-waktunya di situ. Oh 5 menit, 6 menit dan lain sebagainya. Bapak Ibu ada lagi? Oh, sahabat, salam Habib. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana muslimin la asanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana muslimin la asanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana muslimin la asanil hal. Bijai mulabila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Surah Al-Baqarah.
bihamdika asyhadu an la